Salam, perkenalkan nama saya Valentina Langgo, NPM 1940 10 20 40, MSP A2A1. Video ini dibuat untuk melengkapi nilai PTS dari mata kuliah Ekologi Perairan Estuari dan Laut Tropis. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, sebutkan dua bentuk adaptasi organisme yang hidup di area pantai berbatu. Berikan satu contoh organisme dan bentuk adaptasi. Jawaban saya adalah biota di wilayah ini harus beradaptasi pada air pasang dan terekspos radiasi matahari pada saat pasang surut. Pada saat terendam air, organisme harus beradaptasi dengan kehidupan di bawah air yang dingin dan dinamika air yang tinggi pada saat ombak datang. Pada saat surut, daerah ini terbuka sehingga sangat rentan terhadap udara kering dan temperatur yang tinggi. Echinodermata contohnya adalah kelompok bulu babi, bintang laut, dan bintang mengular. Kelompok biota ini umumnya akan berlindung di bawah bebatuan atau dalam kolom air apabila kondisi lingkungannya terlalu panas atau bersembunyi dari predator. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan habitat bersubstrat lunak? Habitat bersubstrat lunak ditandai oleh tipe dasar yang bervariasi antara lumpur halus sampai pasir kasar. Teripan dapat hidup bebas di atas permukaan substrat, atau ada yang mempunyai kebiasaan membenamkan diri dalam lumpur atau pasir, atau melapisi tubuhnya dengan selapis pasir halus. 3. Sebutkan bentuk adaptasi organisme yang hidup pada substrat berpasir. Berikan satu contoh organisme dan bentuk adaptasi. Organisme yang berada di habitat substrat berpasir mempunyai kemampuan beradaptasi dengan dua cara, yaitu dengan menggali substrat sampai kedalaman yang tidak lagi dipengaruhi gelombang yang lewat, dan kemampuan menggali substrat dilakukan dengan cepat sehingga gelombang lewat, contohnya pada moluska yang mengubur dirinya dan cenderung mempunyai cangkang yang licin dan berat. 4. Gigantisme adalah salah satu ciri adaptasi khusus yang dimiliki oleh biota yang mendiami laut dalam. Jelaskan apa yang dimaksud ciri gigantisme tersebut. Apa fungsi ciri tersebut bagi biota laut dalam? Gigantisme laut dalam didefinisikan sebagai kecenderungan makhluk laut seperti vertebrata dan sama makhluk lainnya lebih besar dari perairan laut dalam, sedangkan makhluk yang ada di perairan dangkal cenderung kecil. Apa yang bisa Anda jelaskan secara singkat dari gambar berikut? Dari gambar ini menurut saya dapat jelaskan bahwa meningkatnya CO2 bertolak belakang dengan pemanasan global, di mana peningkatan CO2 menghasilkan fitoplankton dan pemanasan global yang menghasilkan zooplankton. Kemudian, di fitoplankton terjadi yang namanya populasi organisme, di mana di populasi organisme terjadi metabolisme, tingkat ketumbuhan ukuran sel, stoikiometri, dan pengapuran relung ekologis. Adapun yang terjadi di zooplankton adalah pertandingan trofik atau ketidakcocokan struktur ukuran stoikiometri. Kualitas makanan dampaknya bagi masyarakat adalah terjadi interaksi spesies kekayaan atau keanekaragaman spesies mekar yang berbahaya, biografi fenologi mekar. Fungsi ekosistem yang terjadi adalah siklus biogeokimia, produktivitas sistem dan flux karbon, kopling bentik pelagik, pengolahan pasir, dan kelestarian habitat. Nomor 6, apa yang Anda bisa jelaskan secara singkat dari gambar berikut? Saya dapat jelaskan bahwa perubahan iklim yang terjadi di laut dapat menyebabkan meningkatnya air, asidifikasi, dan radiasi UV. Dampak terhadap zooplankton laut adalah perubahan struktur komunitas, perubahan
rentang distribusi, perubahan fenologi, rantai makanan plankton, tahap perkembangan awal, sekresi terklasifikasi, proses fisiologi, kerusakan OND, kematian pada tahap awal, mengurangi kelangsungan hidup dan kesuburan pada wanita, perubahan ramsum seks, perubahan interaksi jaring makanan, menekan kekebalan sistematis dan lokal berbagai antigen. 7. Sebutkan dua pengaruh peningkatan suhu pada organisme bentik. Sebagaimana diketahui bahwa meningkatnya suhu sebesar 100 Celcius akan meningkatkan laju metabolisme sebesar 2-3 kali lipat. Meningkatnya laju metabolisme akan menyebabkan kebutuhan oksigen meningkat. Ciri-cirinya adalah sulitnya persaingan mencari makanan, tekanan yang lebih besar, serta suhu yang lebih dingin. Nomor 8. Jelaskan judul dan inti materi dari presentasi kelompok Anda masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa dalam artian dapat merusak ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove. Sekian jawaban dari PTS saya ucapkan terima kasih dan salam. Selamat siang.